Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dan Leon ada, Dan Leon, Mas Reza, Isna ini mengatur, Jasmine ada, Pius, Antonius, Fadia, Basel, Rizky ada, Rizky ada, Saya hadir. Scholastic, Ada, Pak. Dani, Pravito, Mayang, Catra, Sahrani, Muhammad Fitra. Hadir, Pak Syahrani. Oke, foto dulu ya. Pak, Satu, dua, satu, dua. Ya, itu foto yang hadir nih yang pagi nih. Lalu satu, dua, tiga. Ini grup WA aja udah ada nih, udah. udah ada, Pak. Sudah ada, Pak. Apa namanya? Hmm, Gimana apa namanya? Bapak Isna ini hadir. Gimana? Pagi, Pak. Pagi Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari kita lanjutkan materi yang kemarin nih. Kemarin kita bahas mengenai apa tentang pegadaian ini masih pegadaian juga ini. Ya. Jadi ini tujuan pembahasannya untuk mengetahui proses bisnis pegadaian itu seperti apa. Proses bisnis itu terkait dengan bagaimana pegadaian itu mengolah transaksi bisnis, transaksi di perusahaan itu dalam proses ya. Jadi di situ kelihatan tahapan dari pertama, kedua, dan seterusnya. Ini kita tahu transaksinya apa saja di situ di pegadaian. Yang kedua, untuk proses pemberian kredit itu masuk bagian dari proses bisnisnya. Bagaimana proses pemberian kredit, gadai, ya, bagaimana cara penyimpanan bank jaminan dalam proses pelunasan kredit, ya. Bagaimana proses lelang bank jaminan di pegadaian itu, dia tentuan uang dia berlelang. Kalau dia lelang, uang lebihnya mau dikemanakan? Apakah diserahkan ke pemilik atau gimana? Kalau ya, cara gimana? Kan sumber pendanaan pegadaian. Jadi kalau di bank sumber pendanaan kan dari dana pihak ketiga sebagian besar ya. Mungkin 70% dari pihak ketiga, giro, deposito, tabungan. Kalau pegadaian kan nggak ada dana dari masyarakat ya, nggak boleh itu.
Jadi terus dari mana sumbernya ya? Nah, dia kan memberikan apa, kalau kadai itu barang diserahkan nanti dikasih uang kepada nasabah kan. Ini sebagai pinjaman berbentuk jaminan kadai. Nah, bagaimana pengelolaan risiko di penggadaian itu? Dalam transformasi bisnis penggadaian saat ini, yang kita harus tahu juga ini. Jadi ada 8 unsur pembahasan yang pertama nanti kita bahas proses pemberian kredit gadai dan penyimpanan barang jaminan. Nah, bagaimana alur pemberian kredit gadai dengan proses pelunasan kredit gadai, dengan proses lelang barang jaminan gadai, dengan sumber pendanaannya, dengan pengelolaan risiko, dan transformasi bisnis tadi. Jadi barang jaminan, apa sih barang jaminan yang saya terima di gadai negeri? Ya, barang jaminan seperti apa? Jadi barang jaminan seperti perhiasan, kalau sudah menjadikan perhiasan itu cepat ya. Nanti ada surat apa? Surat pemilikan emas itu. Emas, perhiasan, emas batangan dan berlian itu satu diterima. Dengan kendaraan di mobil, sepeda motor dan sepeda. Ya, ini kadang-kadang apa? Untuk dana cepat ya. Ini silakan kendaraan. Nanti mobil, motor dan sepeda itu simpan di Bagaimana? Mereka mungkin udah punya tempat yang barang-barang itu. Barang baru rumah tangga, seperti perabotan rumah tangga, seperti misal TV elektronik ya, terus kursi tamu, meja makan bisa juga. Terus mesin traktor, pompa air termasuk bisa digadaikan. Ya. Tapi itu bisa nilai di jauh di bawah ke pasar lain. Kemudian generator dan senso, ya. Senso, gergaji besi. Senso kalau bagi kita ngomongnya senso. Ya. Dan tekstil seperti baju-baju ya, sarung, spray, permadani itu juga bisa digadaikan. Ya. Dan barang lain yang memiliki ekonomis ya. Nanti ada jatuh berdasarkan peraturan pegadaian. Kalau nggak ada manfaat ekonomis mungkin nggak bisa digadaikan. Barang yang tidak dapat diterima apa saja gitu. Seperti barang milik pemerintah, nah, itu nggak boleh digadaikan. Bisa mobil dinas. Kemudian perabot rumah tangga yang milik pemerintah kan ada. Kalau tinggal di rumah dinas itu kan ada perabotan, itu nggak boleh digadaikan. Kalau kalau digadaikan nanti masalah begitu sudah pindah ya terus ditanya itu rumah tangga. Senjata api juga nggak boleh, senjata tajam, pakaian dinas yang perlengkapan TNI nggak boleh. Barang punya konsinyasi itu nggak boleh itu karena masih milik barang lain. Misal orang nitip ke saudara sepeda, nah, sepeda itu kan ada surat keterangan bukti milik saudara kan nggak ada sepeda. Itu rawan digadaikan. Kalau ambil sepeda tangga terus digadaikan. Nah, itu bisa di masalah hukum gitu. Rumah gadai orang nggak tahu tuh. Ya. Dan barang-barang yang mudah busuk seperti makanan, minuman, obat-obatan itu nggak bisa. Barang berbahaya seperti korek api, mercon, tisu, minyak tanah, tabung gas nggak bisa. Barang dilarang peredarannya narkoba nggak bisa. Ya. Barang yang tidak tetap harganya fluktuasi. Seperti lukisan itu kan nggak bisa digadaikan karena harganya nggak pasti, nggak jelas harga berapa itu. Buku juga nggak. Barang perbakalan dan berantik, walaupun harganya mahal, tapi dia nggak mau tuh, karena berisiko. Walaupun barang mahal, tapi nggak laku dijual itu. Hanya penggemar tertentu ya. Seperti barang lainnya seperti pakaian jadi, barang yang pemakaiannya sangat terbatas, tidak umum. Misalnya peralatan kedokteran, peralatan mata, alat perlengkapan dasar, nah, itu kan khusus ya. Khusus. Dan binatang, hewan ternak itu nggak bisa. Nah, apa ya faktor yang pengaruhi pengambilan kredit gadai di apa di masyarakat? Nah, ini bisa jadikan skripsi ini, skripsi.
Tapi skripsi itu harus ada apa di ditanya apa datanya ada nggak tuh? Ya. Misalnya individu itu yang pendapatannya ada nggak? Individu yang itu yang minjam uang ke Pegadaian, data di Pegadaian ada ya. Jadi tingkat pendapatan. Jadi bagaimana kaitan tingkat pendapatan dengan kredit yang diberikan itu. Itulah prosesnya. Itu pertimbangan utama nih Pegadaian. Jadi jangan dia nanti barang ada pelaku itu digadaikan dia dapat duit. Jadi sumber penghasilan itu penting untuk melunasi gadai itu. Misal mobil ya, mobil jangan-jangan mobil itu karena nggak kepakai, nggak usah dijual, itu digadaikan. Dia nggak kerja, itu nggak bisa. Bisa. Dari senilai taksiran dengan jumlah pinjaman. Jadi taksiran yang digadaikan jumlah pinjaman. Jadi jumlah pinjaman itu tergantung pada berapa nilai taksiran yang ditetapkan oleh pihak pegadaian. Setiap nasabah berhak menentukan besar jumlah pinjaman yang akan diterima, tapi tidak melebihi besarnya pinjaman sesungguhnya. Ya. Jadi dia boleh aja menentukan berapa pinjamannya, tapi menentukan kan pihak pegadaian. Kalau tanggung keluarga, tanggung rumah tangga itu dihitung oleh pihak pegadaian. Apakah penghasilan bersangkutan setiap bulan itu sudah melebihi nggak untuk membayar gadai itu, bayar kredit yang diberikan dalam bentuk gadai itu. Kalau enggak susah juga. Biasa kan kalau di lembaga keuangan lain kan sepertiga dari gaji. Nah, itu kalau gajinya 1 juta, cicilannya sepertiga 1 juta, berarti 300.000 cicilannya. Ya. 300.000 cicilannya. Ya. Nah, kadang tadi itu kan bisa nyicil, bisa juga baru sekaligus kan. Nyicil. Tapi ada bunga juga tuh ya. Dan jangka waktu jangan menentukan juga jangka waktu pemulihan kredit ya. Jadi berapa jangka waktu yang dibutuhkan oleh debitur untuk dapat mengembalikan seluruh kredit diambil. Itu menentukan jumlah yang akan diberikan. Dia mampu eh, cicilannya sebulan itu 300.000 ya. Nah, setahun kan 3,6 juta. Juta. Ya. Nah, dilihat apakah mampu di setahun. Kalau diminta setahun, mampu nggak di setahun. Ya. Setahun 300.000. Tambah lagi bunga kan. Ya. Jadi kalau semakin lama jangka waktu kredit, menyebabkan nilai kredit yang diambil semakin besar. Ya. Jadi itu, kalau semakin singkat waktu pengembalian, jumlah kredit yang diberikan semakin sedikit. Ya. Sedikit. Nah, tingkat pendidikan juga mempengaruhi juga ya. Apakah dia itu apa, lulusan sekolah mana gitu. Jadi dengan tingkat pendidikan itu, yang si calon itu kepikiran rasional dalam menentukan jumlah kredit yang dibutuhkan. Dari hidup, yang penghasilan juga. Jadi tingkat pendidikan mampu mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan untuk menentukan jumlah kredit yang diambil. Itu menambah biaya hidup. Ya. Jadi dengan kemampuan dimiliki, masyarakat mempunyai kemauan untuk mengambil kredit yang dibutuhkan. Ya. Kalau nggak mampu kan nggak bisa. Tapi ada juga masyarakat mampu tapi nggak mau kredit juga. Ya. Itu semakin mampu masyarakat itu eh, bukan mampu dalam arti kapasitas kompetensi, dia mampu langsung dana gitu. Ya. Atau bisa juga dia mampu untuk kerja menghasilkan duit yang cukup banyak untuk kebutuhannya. Jadi kalau dia nggak mampu untuk kebutuhannya dan diperkirakan dia bisa nyicil, dia minjam. Nah, bagaimana proses pembelian kredit gadai ini? Ya. Nah, proses pembelian pertama dia ada 2 proses ya. Pertama proses pembelian barang jaminan. Ini 2 proses tuh. Kredit yang diberikan oleh pihak gadai. Pertama proses pembelian jaminan dinilai dulu ya. Nah, taksir
eh, berapa nilainya dari barang itu. Penaksir pasti macam-macam. Di Gada itu ada ahli ahli penaksir emas, apa, perak, logam mulia, mampu menaksir apa, motor ya. Yang jelimet dia menaksir nilai pasar dari kenderaan, dari sepeda, barang-barang rumah tangga itu. Dia punya kalian sendiri itu. Harga emas apalagi, harga emas kan dicek lagi itu, ya, dicek kadarnya, kemudian juga eh, keasliannya segala macam. Kalau emas sih mungkin standar ya. Kalau dia tidak apa, asli ya. Jadi itu pertama harga pasar yang ditentukan oleh kantor pusat PT Persero Pegadaian. Biasanya ini harga pasar terkoneksi kantor pusat ini kalau dia sulit dicarikan harga di pasar. Jadi dia punya sendiri ini, harga pasar. Misal harga sepeda tahun 2020 ya, mereknya apa? Nah, harga bisa antara sekian dan sekian. Dia bisa antara 500.000 sampai 2 juta gitu. Contoh seperti itu. Nah, mereka punya macam-macam. Tapi saya dulu di Bapindo punya juga, tapi yang menentukan hasil investigasi lapangan gitu. Yang biasa nggak terlalu tinggi dari patokan dibuat oleh pusat. Nah, secara umum penilaian untuk harga pasar selain emas dan berlian ada beberapa pertimbangan. Pertama, fluktuasi harga di masa lalu. Ya. Kalau harga masuk fluktuasi tinggi, maka ada ketidakpastian, maka bisa nilai rendah dari transaksi. Itu logika seperti itu. Tapi harga stabil, ya. Harga selama ini stabil harganya 10.000 ya. Maka 10.000 juga, tapi harga nggak stabil. Ya. Kadang 10.000, kadang 30.000, kadang itu ada ambil yang mengarah ke kecil. Ya. Dan mereka patut juga dengan data-data di pusat itu. Kalau barang bekas, ini juga. Kalau barang bekas itu murah. Itu kecepatan produk sejenis dari perusahaan lain. Ya. Ini merek dia. Ya. Misalnya cuma menawarkan HP. Tapi elektronik cuma barang bisa dijaminkan. HP itu merek apa, buatan negara mana itu jadi pertimbangan lebih besar. Kalau HP Samsung nggak tinggi ya. Jadi kalau gadaikan, ya pasti nilainya nggak sama, jual lebih mahal. Kalau jual produk baru yang sejenis dari perusahaan yang sama, itu juga pertimbangan. Misalnya saya mau HP eh, Cina, ternyata ada sini kalau Cina, HP Cina agak murah, ya, tidak semua yang punya ini. Kalau tiga permintaan dan sesuai dari bank terima. Dia apakah jaminan untuk marketable dengan dia jual kembali selama 2 pinjaman. Jadi pasti memperkirakan nilai itu berapa harga jual kembali. Bukan harga pasar. Harga pasar kan ada dua, harga pasar di sisi pembeli sama sisi penjual. Ya. Kalau hasil pembeli pasti lebih murah kan. Kalau pasar di sisi penjual pasti lebih tinggi. Oke. Jadi dan pertama itu kan baru penentuan nilai pinjaman setelah agunannya sudah dinilai berapa kira sudah, baru nanti ada di berapa persen pinjam. Nah, itu pasti nggak sabar. Kalau sebenarnya berapa persen pinjaman diberikan dari jaminan. Itu jaminannya nilainya 1 juta. Berapa pengadaan ngasih uang? Tergantung juga. Ya, banyak faktornya. Jadi disebutkan tadi ada beberapa faktor. Jumlah yang diberikan tergantung pada apa. Tentunya tingkat apa? Itu apa pasar dengan pendidikan beberapa dan sebagainya. Nah, ini salah satu direktur itu ya. Nah, ini ada 5. Sebenarnya tenor juga waktu pinjaman. Semakin pendek jangka waktunya, jumlah yang diberikan semakin sedikit. Ya, karena kan itu terkait dengan jumlah ansuran.
dan sumber pendapatan. Terus suku bunga pinjaman, dia jadi pertimbang juga suku bunga pinjaman. Pinjam itu kalau makin tinggi suku bunga pinjaman, pasti jumlah berikan makin sedikit dong. Karena kemampuan dia melunasi per bulan itu, kalau jumlah pinjaman besar, pada pendek itu nggak mungkin lah. Ya biar lelang. Lelang itu nanti kalau seandainya dia gagal, berapa biar lelang besar, harganya 1 juta. Ya, jaminan. Tapi setelah ditaksir 1 juta, ibu lelang kan, kalau biar lelang ada lagi biayanya. Bisa 100.000, tinggal 100.000. 100.000 itu kalau lelang, mungkin jatuh mungkin 200.000 gitu. Ya. Kan pertumbuhan ekonomi skala nasional. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, kemungkinan harga barang itu akan naik kan. Dan liquidnya makin tinggi. Jika menyebabkan jumlah diberikan mungkin akan naik juga. Lalu lagi faktor lain yang berhubungan risiko dalam pinjaman. Jadi kadang di pengadaan itu untuk keamanan jaminan itu nanti ada biaya asuransi yang dibebankan kepada nasabah atau sebagai pengurang jumlah yang diberikan kepada nasabah. Biaya asuransi itu bisa tersebar nasabah. Jadi dengan asuransi itu tidak ada apa-apa, kebakaran, bisa mobil, kalau di gudang terbakar, itu asuransi, itu kecurian itu. Ya. Atau ditabrak oleh petugas gading, kalau mungkin pada saat memindahkannya, ketabrak. Ya. Itu kan tanggung jawab pegadaian. Jadi sebagai jaminan keamanan, barang jaminan milik nasabah terhadap peristiwa kehilangan. Jadi maka perlu asuransi. Ya. Asuransi. Jadi kalau gitu risiko manajemen paling risikonya apa? Karena sebagian jaminan itu di asuransi. Mungkin manajemen risiko berat kan dengan risiko, misalnya risiko operasi, perlu juga risiko operasi kan biasa asuransi nggak mau itu. Risiko apa macet itu juga asuransi kan nggak mau itu macet. Itu risiko kebakaran. Ya. Karena kenapa asuransi itu mau yang pasti kan? Yang pasti dan jangan terjadi jadi gitu ya. Gitu. Hmm. Nah, bagaimana penyimpanan barang jaminan itu? Penyimpanan gimana? Ya ada, mungkin saya heran kok penggadaian itu di cabang itu kan kecil, dalam ruko. Gimana disimpan barang itu? Hanya ada beberapa kelompok barang itu ya, misalnya kelompok kantong, itu lebihnya kantong, gudang. Penyimpanan dalam di kantong, di kantong mungkin yang emas ya, emas itu kan kantong. Gudang, gudang, gudang itu dua alat rumah tangga, apa alat pertanian, tekstil, nah, itu simpan di gudang sepeda, mobil juga, mobil juga di sini kan ya, mobil, kendaraan ya, barang-barang lainnya, mesin mesin jahit, gitu. Dulu mestinya di sini Gadai, sekarang udah jarang jahit apa gitu. Jam tangan juga ada di Gadai kan, jam tangan. Jam tangan itu ya, jam tangan mahal. Kalau dia disimpan elektronik seperti ROG, ya, elektrik, kemudian juga seperti handphone, ya, lebih itu elektronik dia ada lebih. Kemudian apalagi itu komputer, kamera, elektronik, televisi ya. Nah, itu nyimpannya ya mungkin bukan nggak di gudang lain lagi itu. Kendaraan mobil, sepeda motor, mesin jahit, itu lebihnya kendaraan. Ya. Jadi pengelolaan jenis barang jaminan itu untuk memudahkan bagi pegadaian ya. Pertama, jenis barang berharga punya fisiknya kecil, namun nilai besar. Harus disimpan dalam ruang khazanah atau berangkas. Seperti emas perak itu, semua kecil, terus dekat tanah gitu, dekat tanah, ya. Kan sebenarnya cuma selembar ya. Kalau digadaikan tanah kan sertifikat diserahkan pada apa? Pada penggadaian kan, itu simpan di berangkas. Kalau
untuk yang membutuhkan apa space tempat, makanya ada space barang jaminan, sesi personal, sesi personal. Barang jaminan yang dijaminkan oleh nasabah disimpan dalam satu ruang khusus dengan segel untuk menjaga keamanan barang tersebut. Di samping untuk keamanan barang jaminan, untuk membangun kepercayaan dan kenyamanan nasabah. Agar barang jaminan tersebut diasuransikan oleh PT Tenaga. Semua asuransikan. Kalau hilang nanti asuransikan nanti. Misalnya saya menggadaikan laptop yang khawatir nanti ada asuransi. Ya. Orang menjaminkan apa lagi tu? Saya menjaminkan apa lemari jati jaminkan. Jadi diangkat lemari itu. Bisa jarang jamin lemari kan angkat sudah. Dia transportnya mahal, jumlah yang diberikan pengadil mungkin di bawah harga transport. Ya. Lemari jati, semua punya lemari jati itu saya lihat. Ya. Ini aliran pemberian kredit gadai. Kalau gini, pertama step pertama itu nasabah datang ke loket pengadaian yang menyerahkan salinan identitas seperti KTP, SIM, paspor, serta barang jaminan yang akan digadaikan itu. Dia ada persyaratan, kalau lihat di internet ada persyaratan gadainya kan. Jadi kalau menggadaikan motor, sama motor pergi, jangan sama orang lain, yang motor nggak ada. Sama orang ini nggak boleh digadaikan. Ini punya teman, saya berdua nih Pak, teman saya mau gadaikan di sini, ya nggak bisa. Ya. Di KTP saya, di KTP dia, nggak bisa. Kalau mau bisa nggak bisa digadaikan. Tapi ada juga digadaikan itu, tapi di luar resmi. Saya tahu gimana menggadaikan. Nah setelah itu nanti petugas pengadaian akan menasib barang jaminan yang dibawa oleh nasabah itu. Kita menentukan berapa nilai dari pinjaman yang akan diberikan. Jadi tafsiran barang jaminan itu. Misalnya motornya eh, jadi pengadaian yang menasib nilainya 15 juta gitu. Tapi enggak cuma diberikan betul 15 juta. Kita nggak tahu tuh ya, karena mereka punya peraturan sendiri itu, yang persen dari nilai. Ya. Misal di bank lo 50% nilai jaminan. Jaminan 15 juta, tinggi 7 juta. Tapi walaupun tinggi 7 juta dikaitkan juga dengan kemampuan dia lunasi. Bisa diserahkan mobil bersih. Bersih itu harganya 15 juta nilainya. Kita hasil 15 juta. Sehingga berdasarkan peraturan KD itu dengan presentasi dia bisa diberikan pinjaman 3 juta. Tapi lihat kemampuan dia bayar. Kalau dia nggak kerja, ya dia nggak kerja, terus juga untung-untung, nah, mungkin perkara yang mau memberikan kredit. Ya kan mereka itu hanya apanya untuk menjual aja. Tapi bisa aja kalau mereka melakukan berbagai cara untuk kegiatan itu bisa aja terima. Tapi pada prinsipnya tadi kan masih ragu. Karena nih kalau pinjam dari mana duit untuk lunasinya. Dan yang ke berikutnya ya, nanti konfirmasi kepada nasabah untuk mendapatkan persetujuan mengenai jumlah uang pinjaman. Kalau dia mau ya silakan. Kalau nggak mau kan ini kamu dari motor Rosita itu kita berikan pinjaman cuma 3 juta gitu. Mau nggak? Biasa kan mikir-mikir juga kalau motor itu umur jangka waktunya sebulan ya, sebulan. Jadi sama aja dia menyiapkan motor selama sebulan kan. Dia menyiapkan motor selama sebulan ya. Nyimpan motor, dia nyimpan motor 3 juta ya. Nah, berapa kalau dia gojekkan motor itu mungkin penghasilan sampai 3 juta, mungkin 2 juta gitu. Dia ada berapa pertimbangan lah ya. Sebabnya itu kan pinjaman ya. Nah kalau pinjam 3 juta motor disimpan di gadai nggak bisa dipakai. Sehingga sudah nggak ada penghasilan. Nah, kemudian petugas penggadaian memproses administrasi. Misal surat bukti gadai.
kepemilikan dan sebagainya. Pokoknya administrasi legalitasnya. Ya. Nah, setelah itu petugas pengadaian dan nasabah menandatangani surat bukti gadai SBG namanya. Kalau dia setuju dimalibikan sekian, jangka waktu sekian, misal untuk 2 bulan atau sebulan, silakan. Kalau itu barang disita. Ya. Misal diberikan pinjaman motor tadi itu yang 15 juta itu dikasih 5 juta. Kata gadai, Pak, ini 5 juta maksimal. Dan itu jangka waktu sebulan gimana? Bapak enggak sebulan, motor Bapak dilelang. Lelang pasti, kalau lelang pasti lakunya sampai, yang bisa 4 juta lakunya. Motor harga pasarnya 15 juta, dilelang paling enggak 5 juta, 6 juta. Jadi kalau sudah utang 5 juta, tambah denda, habis tuh ya. Biasanya jual murah motor cuma 6 juta. Kalau tambah denda 6 juta. Ya. Itu, maka pengadaan itu nggak bisa digunakan seolah daripada nggak laku motor dikada-kada. Ya pasti rugi, sebenarnya nggak banyak. Kecuali diberikan pinjaman sebesar harga pasar. Sama aja kamu menjual motor ke gadai. Oh, nggak mau bayar kan. Ya. Jadi dilelang. Lelang pasti rugi gadai itu. Kalau dia beli kredit di pasar. Ini kan nggak, jadi diberikan kan nggak setinggi harga pasar. Karena dia pertimbangan juga likuidasi dari barang tontonan itu. Berapa likuidasi. Jadi kalau mereka mau fair ya, bisa motor itu 15 juta. Ya, harga pasarnya. Kalau dijual, dilelang, harga 5 juta. Maka kalau diberikan pinjaman paling 4 juta. 4 juta aja. Karena nanti kalau macet kan sampai sebulan itu kalau nggak bayar berapa 3 bulan bisa 5 juta kan. Dan kalau dijual, diparuh lagi saya dijual agak di balik juta karena makin lama waktu berlalu kali itu barang-barang itu makin murah. Makin murah. Maka kali itu cepat bertindak. Begitu nggak bayar langsung dilelang. Yang tunggu lama dia rugi karena harga jaminan makin tinggi, makin turun nilainya. Dan turun kenapa? Biasa kalau bank jaminan udah lama di calo yang di sidang lelang itu nggak main tuh. Ada mafia juga. Jadi hati-hati tuh kalau barang masuk ke lelang pasti harganya kalau jeblok. Nah setelah itu nanti nasabah menerima uang pinjaman proses setuju ya, ya. Datangan apa SBG nanti kasih uang kepada nasabah. Uang itu bisa nyicil kalau dia waktu 3 bulan, bisa nyicil bisa sekaligus ya. Kalau nggak bayar langsung lelang tuh, lelang. Pengadaan itu ketat tuh ya, ketat. Kenapa? Dia kalau lelang gampang sekali itu karena udah udah rutin kan, kan lelang. Bukan baru sekali 2 kali. Jadi gampang sekali kalau lelang tuh. Misalnya nih nggak bayar nih, ditunggu orang nggak ketemu sama macam, ditunggu minggu 2 minggu udah lelang aja. Lelang kan ada itu kalau ada orang bisnisnya calo cuma beri barang lelang tapi jual lagi. Ada di bisnis seperti itu. Tiap hari kerja di apa uh, tempat sidang lelang aja. Sidang hakim itu dia di situ ada. Jadi dia beli barang lelang jual murah, ya. Dia jual mahal. Mobil itu diperiksa lagi mobilnya, dijual lagi lebih mahal. Karena beli barang mobil lelang itu hati-hati ya, hati. Karena barang-barang dibeli di lelang itu pertama, lelang itu nggak tanggung jawab apakah mobilnya bisa jalan atau tidak. Nggak tanggung jawab. Gue gitu lah padanya. Karena mobil itu udah lama nggak nyala mesinnya. Ya. Dia harus dikeluarkan dana lagi untuk menyalakan. Jadi untung-untungan lah. Kalau mobil Jepang kan lebih gampang memulih, restorasi lebih gampang. Nah, bagaimana proses pelunasan gadai ini? Ya. Ada 2 bagian dalam pelunasan gadai. Pertama, penebusan kali tebus. Kita perpanjangan gadai. Jadi kalau lunas kali tebus tadi, bisa menebus apa, barang saya di pegadaian. Oh dulu pengadaian itu kalau saya banyak masuk menengah ke bawah ya. Karena mereka malah berusaha dengan pihak bank kan ribet. Kalau pengadaian itu gampang banget.
yang menengah ke bawah itu. Gadein. Ini kalau kita lu udah gadaikan barang itu orang malu sekali sampai tergadai barang. Jadi makanya kalau masa menengah ke atas dia nggak mau menggunakan jasa gadai itu. Kalau masa malu kan. Ini dia jual melalui pasar aja. Jual dia si penjualan baru dapat duitnya untuk kebutuhan yang diinginkan. Bisa juga gadai diperpanjang. Jadi transaksi pembayaran sebagian uang pinjaman ditambah dengan sewa modal. Sewa modal saja oleh nasabah. Kalau transaksi transaksi ini seperti uang gadai itu transaksi perpanjang tenor jangka waktu. Kemudian cicil transaksi perpanjang tenor tapi dengan cicilan gadai dengan didahului pembayaran dengan uang pinjaman. Jadi misalnya pinjaman ada 10 juta, dia mau nyicil nih, kata bank nggak bisa, kamu nyicil separuh, separuhnya nyicil boleh. Jadi semuanya nyicil nggak bisa. Minta tambah ini transaksi memperpanjang tenor dengan hanya membahas sewa modal saja, ya, gitu. Ini perpanjang jangka waktu, ya. Jadi nggak bayar sewanya. Nah, proses pelunasan gadai dapat dilakukan di seluruh kantor pengadaan di mana aja, ya. Tapi kalau pengambilan bank jaminan dapat dilakukan di kantor pengadaan tempat awal kali melakukan perjalanan kredit gadai, ya. Jadi kalau sudah menggadaikan motor di pengadaan pasar minggu, ya sudah bisa melunasi di mana aja, tapi ngambil barang ke pasar minggu. Ya, nggak mungkin Pak bisa ngambil barang di Medan nggak bisa kan barangnya di pasar minggu. Kecuali duit ya, bisa ambil di mana-mana. Tapi jaminan nggak bisa ambil di mana-mana. Gimana kamu minta pasar minggu ya seperti itu. Ya, minta ini. Nah, biasa kalau garis elektronik bisa rusak ini. Karena mereka nggak pakai itu. Dijamin aja. Mobil, sepeda motor, dijamin oleh mereka. Kalau ada mobil nggak diambil-ambil oleh pemiliknya. Nggak masuk dalam, nggak datang juga pemiliknya. Sehingga, ya. Jadi, nggak tahu, mahasiswa ada menggunakan KD ini kan. Kalau zaman saya ada beberapa teman saya KD ini. Sampai itu apa? Sampai celana jinnya juga digadaikan bisa. Ya. Celana jin digadaikan dapat 3 bungkus nasi padang. Lumayan lah berpanjang umur. Itu biasanya kalau digadaikan celana jin itu dipastikan susah susah apa susah tembus yang mereka kan duitnya terbatas sekali. Jadi pelunasan gadai dihitung berdasarkan seluruh jumlah pinjaman tambah dengan sewa modal. Sewa modal itu yang seperti kak bunga itu, sewa modal. Sewa modal itu kak bunga. Misalnya dipinjamkan 5 juta, nanti dia sewa modal. Ya. Jadi kalau ini 5 juta, kalau sewa modalnya ada 100.000 setiap bulan, coba setiap bulan tapi 5 juta nggak hilang. Mesti baru 5 juta. Ya kak bunga lah sini, itu sewa modal ini. Bunga itu kan sewa modal sini. Interestnya. Kalau saya pinjam di bank, kenakan bunga itu sewa modal. Bunga itu. Ya. Jadi alur pelunasan gadai dan penyerahan barang jaminan gadai. Lunasi nanti barang jaminan diserahkan. Yang pertama lah itu penyerahan surat bukti gadai SPG. SPG itu kan surat bukti waktu tentang kontrak di awal kan. Kalau dia setuju tangan nanti baru serahkan duitnya. Barang jaminan diambil ya. Ini sahabat atau yang mewakilkan datang ke loket penggadaian. Misalkan SPG-nya dan menunjukkan identitas asli atau surat kuasa. KTP lah, KTP. Kalau dia bukan yang bersangkutan, surat kuasa misalnya yang menggadaikan istrinya, dia yang melunasi. Ya, akhirnya datang sendiri ya. Bisa ada surat kuasa. Kemudian setelah dia nyalakan SPG itu kepada petugas pengadilan menghitung jumlah kewajipan. Kewajipan apa? Cuma kewajipan itu lah pokok ditambah sewa modal. Sewa modal itu mudah gitu. Sewa modal. Ya. Misalnya selama 5 bulan pinjam 5 juta menggadaikan motor. 5 bulan itu dihitung berapa sewa modal. Kalau sewa modal itu adalah 5% kali 5% sebulan,
Itu 2.500 kan. 290.000 kan. Kalau dia 1% berapa? 5 juta. Kalau 50.000 1%. 5 juta. Kalau 3% 9, 190.000. Minjam 5 juta, 190.000 buat sewa modal. Bunganya. Kalau 5 bulan kali aja, 5 kali 190.000 berapa? 390. Gede bunganya. Sekali. Nah, itu kalau bunganya per tahun. Kalau 20.000 ke sebulan kan 10.000 lah. 20.000. Ya. Nah, nasabah membayar sejumlah kewajiban yang telah disampaikan. Ini kewajiban apa? Itu wajib pokok tambah sewa modal atau bunga tambah. Itu dibayar. Setelah dibayar nanti petugas mengambil barang jaminan di ruang penyimpanan. Diserahkan ke bersangkutan. Serah terima. Nasabah menerima barang jaminan yang diserahkan oleh petugas. Ini habis proses kalau pelunasan gadai. Tentu saja ada tahapan yang misalnya tahap pertama ada tahapannya itu ya. Kalau dia datang buat SPG ada tahapan. Ini kan garis besar saja. Masing-masing tahapan itu ada sistem juga. Ada prosedurnya. Misal prosedur untuk eh, untuk menyatakan SPG, lagi prosedurnya. Nanti mereka yang tangan ini, ada tangan itu. Ini kan nggak ada kelihatan. Kalau Surabaya Sistem Informasi Akuntansi itu antikan. Dari simulasi perhitungan gadai. Ya. Contohnya misalnya, tuan nasabah datang ke Pegadaian mengadakan barang jaminan cincin emas selama 12 hari. Tasiran emas kadar 2 karat dengan berat 5 gram. Ya. Harga emas yang berlaku saat itulah 500.000 per gram. Ini udah lama, 500.000 ini berarti udah berapa tuh? 2016 kali ya? 19. Itu 18 nih. Sekarang per gramnya udah hampir 2 juta. Udah lipat ya. Berapa per jam? 1,5 juta. Ya, 3 atau sampai 4 kali lipat. Kan? Di 500.000 ini, ya 2018. 2017 ya. 2017 ke 18. Ya. Itu emas 24 karat. Emas 24 karat itu emas batangan ya. Kalau emas yang eh, aksesoris ya, perhiasan itu biasanya nggak sampai 24 karat. Atau 22. Ada 18 sampai 22 karat. Kalau 18 karat itu warnanya nggak gitu kuning. Itu campur sama tembaga. Nah, karatnya kurang. Jadi lebih murah 1 karat. Lebih murah per gram. Kalau per gram murah emas batangan 1 gram itu harga 1,5 juta, 1,8 juta. Mungkin sekarang itu mungkin sekitar 1,8 juta, 1,8 juta. Nah, ini taksirnya ya. Ini taksirnya dihitung ini. Kan per gram 5.000. Dia ada 5 gram. Ya. Nah, penhasil itu kalau dia 22 karat ya. 2.000 kan 22 karat. Maka harganya 22 karat bagi per 24. Kan maksimal 24 karat. Kayu 5.000. Kali 5 gram 5. Dapatnya di juta 291,67. Dan untuk 5 gram 22 karat harganya lah 2,29 juta. Mau pinjam berapa? Mau pinjaman ini masuk gak tinggi ya. 92% dikasih yang pinjaman. Tinggi karena kan harganya itu kadang turun. Kalau elektronik harga turun terus malah bisa nol orang yang beli. Cuma pinjamannya lah 92% dari 2,29 juta. Dapat 2,1 juta. Administrasi itu 5.000. Kalau itu nasabah berapa? 2,108 juta dikurangin itu dengan administrasi. Dapatnya 2,08 juta. Ya, asuransi jaminan ditanggung oleh Pegadaian. Asuransi Pegadaian ditanggung berarti itu biasanya lah menaikkan sewa modal. Sewa modal naik itu masuk dalam asuransi. Sama aja. Jadi sewa modal sudah ada di asuransi semua. Jadi selalu bertanggung Pegadaian. Jangan kayak dulu. Mana mau mereka itu gratis, yang gratis. Sama sudah makan di kafe,
minum makan di kafe. Ini kalau Bapak minum sampai harga 100.000, nanti gratis kopi susu, ya, 1 gelas. Ya kopi susu itu, harga kopi susu itu masukkan ke harga yang 150.000. Sama aja ya. Walaupun kalau gitu dia pasang murah margin nih, murah margin. Murah margin itu yang disebut bakar-bakar duit. Bakar duit, itu bakar duit. Ya. Jadi margin ini potong untuk meningkatkan penjualan. Ternyata penjualan itu margin dinaikin, penjualan anjlok. Itu gagal bakar duit ini. Gagal. Salah satu kejatuhan startup itu ya, bakar duit. Itu duit nggak dibakar, orang nggak mau beli lah. Oh, progres aku saja contoh di atas ya. Dia waktu pinjaman 12 hari, ya, dibelakang 15 hari. Jadi sewa modalnya kalau sewanya itu eh, 1,5% per 15 hari, maka dia kena itu sewa per 15 hari walaupun 15 hari. Jadi sewanya 1,15%. Banyak 2 minggu sewanya 1,15%. Tahun berapa itu? Tahun kali aja kalau setahun itu 54 ya. Kali 2 kan? Itu 2. Berarti kan 110 lah, 110. Dikali 1,5%. Ya. Bunga berapa? 120%. Ya. 120%. Bunganya terus tahun. Ya. Jadi nggak kira-kira itu ya. Nggak ada yang 120% bunga setahun. Kan? Sebulan 1,5%. 2 minggu. Kalau sebulan kan 2,3. 2,3 kali 12. 2,3 kali 12 tuh lebih tinggi lagi. 2,3 dikali 12. Berarti 230%. Ya. Berlipat ini. Ya. Berlipat. Uang pinjaman misal 2,1 juta. Sewa modalnya 24.000. 160 selama 2 minggu. 24.000 ya. Kalau minjam 2,1 juta, sewanya bunganya 2,4 ribu ya. Kalau sudah kita kan wah kecil 24.000 2 minggu. Ya. Jadi jangan merasa kecil presentasi itu lihat. Kalau setahun saya nggak, kalau setahun kamu nggak balikin, hutangmu jadi 6 juta aja, karena kan 200%. Jadi 2,1 juta kamu minjam 2 minggu, tapi setahun nggak dibayar, hutangmu jadi berapa? 3.400.000. Sok nggak itu? Masyarakat tuh kalau ngerti, kaget. Karena waktu di awal nggak dihitungnya bahwa bunga 1,15% itu untuk 2 minggu, sebulan kan 2,3. 2,3, 2,3. 2,3 kan 2 kali lipat. 2,3. Jadi 250%. Terus, jadi 2,5 kali, 1,5 kali. Nah, jadi kalau dia utang di juta, nanti akhir tahun jadi 5 juta utang. 5 juta. Nanti tahun depan berbunga lagi. Jadi kalau dia pas apa 15 hari yang sebar, ibaratnya belinya 21, 24.000. Enteng kan? Nah ini daftar golongan pinjaman di Pegadaian itu. Misalnya golongan A, uang pinjaman 50 sampai 15.000. Itu soal modal Mas Ari 0,75%. Di sebulan kan sekitar 1,5%. 1,5% sebulan. Ya. Investasi 2.000. Kalau sudah meminjam 20 juta. 20 juta itu bunga 2 hari, 2 minggu 1%. Berarti sebulan 2%. 2% sebulan. Ya, kalau pinjam 20 juta ke atas. Ya. 20 juta itu kalau diasumsi dia untuk emas. Kantong itu dia untuk emas. Kalau gudang berarti barang-barang seperti mobil, ya, barang-barang berat. Ya. Nah, kalau emas itu lebih kecil bunganya.
Kenapa bunga lebih kecil? Karena risiko rendah kan. Maka risiko rendah bunganya cuma 2% sebulan. Setahun kan 24%. Ya. 2% bunga setahun loh. Kalau di bank bunga setahun boleh 10%, 10%. Jadi maka Pegadaian itu hanya bisa menjaring nasabah-nasabah kecil. Nasabah kecil itu pinjaman kecil nggak terasa itu. Pinjam 2 juta ya nanti setahun 1,5 juta nggak terasa. Atau 2 juta pinjam 2 minggu baru 4.000 cuma nggak terasa. Ya. Tapi kalau menjaring kredit besar nggak bisa. Takut pengusaha nih. Pengusaha kalau meminjam uang 100 juta ke Pegadaian, ya mati berdiri dia tuh. Ya. Dengan bunga 5% setahun, sampai 5% setahun, coba bayangin itu. 5% setahun kalau dia bisnis, dia bisnis belum tentu untung 2% setahun. Ya. Paling 20%, 10% belum. Ya. Kecuali dia bisnis dia. Oh, maka ini biasa pedagang yang turnover aset tinggi, baru berhutang ke Pegadaian. Kalau dipinjam uang di juta hari ini, maka kalau dia digital untung ada digital juga sebulan kan tahun 4 juta. Dia entengnya baru digital jadi 5 juta, entengnya dia kan sana 4 juta. Ya. Kalau pedagang itu kalau turnover tinggi kan 2 juta awal bulan, nanti akhir bulan 4 juta, berarti 2 juta kan 10%. Tahun depan 4 juta modal, akhir bulan kedua 8 juta. Apa hubungan sebenarnya kenaikan. Maka pedagang itu setahun kalau dia laku kelas, dia bisa beli rumah, mobil, luar biasa. Nah, kalau dengan Pegadaian segini, enteng buat dia, ya. Tidak ada masalah. Tapi kalau orang nasabahnya gaji tetap, itu repot. Pedagang ada masalah. Maka banyak kan pedagang kecil, UKM, yang ke situ ya. Karena dia nggak masalah, bunga 2% sebulan, nggak masalah. Setahun 24% nggak masalah. Karena kalau dengan modal itu dia bisa mendapatkan hasil mungkin eh, 1.000%, berlipat. Benar, 10 lipat. Ya. Jadi 2 juta, akhir tahun 20 juta. Itu benar terjadi. Dari 2 juta awal tahun, akhir tahun 20 juta habis. Ya. Berarti 2.000, berarti berapa itu? 1.000% ya. Ini kalau 10 kali 2.000%, 10 kali itu 1.000%. 1.000%, 2 kali. 1.000% setahun. Kalau bunga cuma 2% setahun, manteng lah buat. Itu ya. Jadi sekarang lihat aja jadi kalau dia berhutang 2 juta, bunga 2%, nah 2 minggu setelahnya dia bisa masuk uang lebih dari, kalau 2% kan sebulan, kalau 2 juta kan 20.000, 40.000. Sebulan itu kalau dia putarkan dagang 1 juta itu bisa lebih 40.000 dapat sebulan. Kalau dia mau Pegadaian, uang diputarkan. Kalau dia konsumsi ya bahaya, bahaya. Nah, bagaimana kalau dia perpanjang gadai? Misalnya 2 minggu, ternyata akhir minggu kedua dia belum bisa bayar, tidak perpanjang. Jadi bayar sewa modal, bayar bunga terus, ya, tiap bulan. Jadi ya kalau dia setiap 2 minggu bayar. Pertama serahkan surat bukti gadai SPG ya. Dari situ dihitung kewajiban nasabah, baru kewajiban nasabah cicilan piagam, sewa modal dan biaya administrasi lain. Nasabah membayar sejumlah kewajiban yang telah disampaikan oleh petugas pengadaan. Setelah petugas memproses perpanjangan dan aturan surat gadai, nasabah membawa kembali surat gadai berikut bukti transaksi. Perpanjangan. Di perpanjangan itu bisa jadi dia perpanjang tapi separuh bayar. Bisa perpanjang seperti itu. Jadi dia dapat membayar jumlah tertentu ya, sisanya diperpanjang. Dia juga menambah bisa juga. Tambah lagi. Jadi dia bisa juga perpanjang itu karena dia bayar separuh perpanjang, atau 2 juta tapi minta lagi 2 juta, 4 juta, jadi perpanjang lagi 4 juta lagi. Bisa seperti itu. Nah, kalau terjadi lelang gimana? Lelang artinya dia mangkir ya, nggak bayar.
nggak nebus lah, kalau kalian nebus nggak tebus gadainya itu. Nah, caranya adalah pertama petugas pengadaan menghubungi nasabah. Bos kita tahu dulu ya. Kreditnya yang dari Tempo. Ini Tempo nih Pak. Kemudian petugas pengadaan memeriksa menaksir kembali barang jaminan yang akan diproses lelang. Lepas itu dia datang ke nasabah langsung bayar. Sudah, dia nanti lelang ya. Apa uh, apa menaksir kembali barang lelang berapa. Dulu ditaksir di awal tahun ditaksirnya bisa harga 5 juta. Ya kita mungkin turun deh kalau barang dibutuhkan sehari ya, bukan emas terus naik kan. Turun kan, bisa jadi 8 juta. Karena petugas pengadaan melakukan lelang barang jaminan. Nah, lelang ini itu ada dua, bisa lelang diserahkan kepada badan lelang, swasta atau pemerintah. Pemerintah juga tuh, BUPLN namanya. Dan keuangan dan badan lelang. Dia punya Departemen Keuangan ya. Nah, kemudian atau perkara di sini lelang, pengadaan bukan lelang sendiri tanpa misalkan pada pihak ketiga. Petugas pengadaan mencatat yang membubuhkan hasil penjualan itu untuk kewajiban nasabah. Biasa lelang tuh nggak sifat nih, biasa tahap pertama dia minta kan kepada nasabah ini berapa harga lelang yang nasabah, harganya 4 juta saja Bu. Jadi lelang ada yang beli, nggak ada yang beli, ulang lagi lelang sampai 3 kali, bisa 3 kali itu. Ketiga, tapi gelang kedua biasanya tuh harga diturunkan itu. Di KD mungkin minta agak turun. Ketiga turun lagi untuk dasar lelang melang harga berapa harganya. Ada batas maksimal, batas minimal, batas minimal. Maksimal kan ada batas minimal. Ya. Benar kalau dijual hasil penjualan lelang itu bila melebihi jumlah penyimpanan nasabah, maka nasabah yang bersangkutan berhak mengambil alih mengambil dari menerima uang sisanya itu. Ya. Ini uang kelebihan lelang tadi kan. Uang kelebihan lelang itu hak nasabah. Ya. Setelah uang itu dipotong, ya, dipotong uang pinjaman, dan modal dan lain, berkisar kembalikan kedua. Misalnya uang pinjaman ada 5 juta, bulan bunga saya hitung bunga ya, sama ada bunga ada 1 juta, berarti 6 juta. Biaya administrasi 5.000, berarti 6,5 juta. Hasil lelangnya 8 juta, berarti 1 juta dikembalikan kepada nasabah. Biaya lain itu macam-macam. Misalnya biaya lain itu seperti biaya tambahan administrasi karena menunda. Karena eh, pegadaian itu nggak merugi kan kalau makin bertambah jaminan ada sewa apa tempat ya. Dia banding ada nasabah itu. Misalnya tempo tanggal hari ini. Hari ini udah mulai dihitung tuh sewanya, sewa penyimpanan itu. Nanti yang bayar nasabah. Kalau nanti dilelang itu diperhitungkan itu. Ya. Pemberitahuan kepada nasabah adanya uang kelebihan atas penjualan lelang. Ya. Ada ini sampai papan pengumuman ya di kantor pengadaan. Misalnya tepat nama ya, ada kode nomor-nomor tertentu ya. Kalau uang kelebihannya besar, maka disampaikan langsung kepada nasabah. Itu kecil diumumkan aja. Jadi nasabah harus lihat ke pengadaan. Misalnya jangan begitu lah. Mau kecil mau enggak kan gampang saya internet. Enggak masalah. Ya. Otomatis. Apalagi dia punya sekarang kan udah melek internet. Ada WA. Kalau dia punya WA kan bisa disambungkan di sistem dia. Jadi kalau ada pemberitaan itu langsung notifikasinya ke WA itu ada masalah itu. Uang kelebihan itu diberitakan 10 hari ke-10 setelah bulan pelaksanaan lelang. Misalnya pelaksanaan lelang tanggal 3 September, berarti bulannya kan September. Berarti 10 hari sejak tanggal 30 September loh, bukan tanggal 2 itu. Walaupun tanggal 2 September, 10 hari setelah tanggal 30 September. Lelangnya tanggal 30 September, tanggal 25 September, berarti 10 hari setelah tanggal September, berarti berapa? 10 Oktober. Nah, 10 setelah 10 hari ke-10 apa?
bulan ke-10 ya, setelah bulan pelaksanaan. Itu yang bulan. Jadi 10 bulan ya, pas 10 hari. Terlambatnya 10 bulan setelah bulan pelaksanaan lelang. Tanggalnya September, tanggal 1 September, berarti Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Ya, Juli boleh kasih tahu itu. Ya. Kalau jumlah kecil kan udah lupa tuh. Jumlah kecil, kelebihan cuma 1 juta. Ya, nggak ada yang beritahu dia pengumuman. Sekarang udah selesai. Ya, lebih 500.000 uang hilangnya. Saya yakin nasabah pasti nggak lupa itu. Ya, lupa. Udah di kelas aja gitu. Nah, bagaimana pembayarannya? Dapat dilakukan langsung setelah pelaksanaan administrasi lelang selesai di outlet tempat pengunjung kredit. Kalau pelaksanaan administrasi lelang selesai, ya. Nah, itu pelaksanaan administrasi lelang selesai kapan? Tadi kita 10 bulan setelah bulan pelelangan. Ya. 10 bulan aja baru diumumkan. Berarti uang kelebihannya mungkin setelah itu kali. Setelah pengumuman itu boleh ngambil kelebihan lelang. Nah, ini jawab waktu pengalihan uang lelangnya selama 1 tahun sejak tanggal lelang. Sejak tanggal lelang. 1 tahun. Jadi kalau lewat dia itu angus tuh ya. Jadi diserahkan ke negara. Ya, aturan sosial kepada pengadaan. Jadi misalnya tanggal lelangnya, ini berdasarkan tanggal lelang. Tanggal lelang 1 September. Berarti yang waktu kan setahun berarti 1 September tahun depan. Tapi pengumuman kan 10 bulan setelah itu. Jadi sudah real itu cuma 2 bulan diberikan waktu itu. Kalau pengumuman 10 bulan, 10 bulan ya. 10 bulan kan, tadi ada 10 bulan. Pengumuman 10 bulan. Nah ini 10 bulan. Nah sekarang uang lelang itu maksimal setahun sejak tanggal lelang. Tapi ya 10 bulan menunggu 2 bulan diberi kesempatan di mana? Ya, kalau 2 bulan benar itu. 2 bulan diberikan waktu untuk mengambil uang lelang. Jadi kalau nasabahnya bisanya kan bisa lelang tanggal 1 September. Kalau uang lelangnya lebihnya 1 juta kan bolak-balik ke pengadaan uang transfer udah habis tuh. Maka kalau nasabah pintar, udahlah nanti 10 bulan lagi aja ke pengadaannya lihat pengumuman. Nah, kalau begitu kalau pengumuman udah langsung cairkan di situ. Karena waktu diberikan 2 bulan kan, kalau nggak tuh uang ininya kelebihan itu angus. Angus otomatis silakan ke pegadaian sebagai mungkin pegadaian masukkan untuk dana sosial ya. Nah, ini pertanyaan sekarang, dari mana sumber pendanaan pengadaian? Kan itu kan suka berbagi duit tuh ke nasabah, ngambil barang jaminan gadai kan. Duitnya dari mana? Ya. Duitnya kan diteruskan surat akuntansi kan pasti itu ada sumbernya apa? Dari pinjaman dari modal sendiri kan. Pinjaman. Pinjaman dari mana itu ya? Ya. Pinjaman dari perbankan, penerbitan obligasi, penerbitan medium term note, surat utang pemerintah, pasar uang, private investment, pemerintah daerah, yayasan dan lain. Itu sumbernya. Nggak ada sumber dari tabungan, giro, deposito kan nggak ada. Nggak boleh. Jadi mereka minjam itu ke institusi yang sebuah tadi. Jauh waktu dari masing-masing pinjaman berbeda-beda, mulai dari 1 bulan sampai 5 tahun, 9 tahun. Kalau dia dapat ketiga kan jauh waktunya bulanan. Tabungan nggak ada jangka waktu, sukanya aja nanti. Kalau deposito sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 9 bulan. Ini kebijakan perusahaan saat ini di pengadilan itu, dia tidak mengalokasikan dana tersebut untuk satu produk tertentu. Jadi satu sumber dana itu misalnya dapat pinjaman melalui private investment di swasta. Bila duit dapatkan di pengadilan itu bagi hasil atau ada bunga dan sebagainya. Ya. Tapi oleh pengadilan nggak boleh ditanamkan untuk produk tertentu. Jadi harus beda-beda karena portofolio gitu, risiko. Nah kita lihat bagaimana pinjaman pegadaian itu.
Setiap pegadaian selama panjang tahun 2011 sampai 2015. Mulai itu pinjaman di perbankan ini. Baik perbankan personal pun syariah itu sumbernya. Dan jangka pendek kurang setahun ya. Jadi tadi kan kata pinjaman bisa bisa berapa di 1 bulan sampai 5 tahun. Nah, faktanya lah di pengadilan itu sumber pinjamannya itu dari bank di perbankan itu maksimal setahun ini. Yang kedua pinjaman dalam bentuk obligasi. Jadi baik obligasi itu bisa 5 tahunan kan. Posisi penerbitan obligasi itu pos lama itu dan biayanya mahal. Kalau perbankan kan sudah pos nggak panjang lebih cepat ya. Makanya lebih cenderung pinjam di bank pada di baik obligasi. Nah, ini posisi pinjaman 2011 sampai 2015. Ya. Jadi kalau tidak ini yang tinggi ini perbankan nih. Nggak ada lawan nih. Tapi cenderung mulai turun nih, turun nggak banyak. Ini mulai turun. Yang tinggi itu 2012, yang tinggi tahun 2011. Mau 2011, 2012 itu kondisi GDP lagi naik ya. Pertumbuhan ekonomi kita bagus sekali. Tapi 2013 pertumbuhan ekonomi kita turun, ya, mulai turun. Tapi 11, 12 itu naik, itu imbas dari 10 tahun sebelumnya. Saat 2000 sampai 2010 itu naik. 2011 sampai 2020 naik. Terus 2000 sampai 2011 itu ekonomi bagus. Naik terus. Yang kedua mana sih? Yang hitam nih. Nah, perbankan syariah. Dan syariah ini banyak memberikan pinjaman kepada pegadaian. Obligasi mana? Obligasi kecil kan? Kecil ini melantai. Bagi SUP dan dana mandiri, mandiri kecil. Nah, cukup dana mandirinya untuk membiayai ekspansi pegadaian itu. Di pegadaian itu, waduh, transaksi kecil dan bunga tinggi, 24% setahun berakumulasi itu. Nah, walaupun wasio modal tapi itu bunga sebenarnya. Bunga. Ya. Nah, dengan sungguh mudahnya proses penerbitan obligasi, pengadilan juga melakukan penawaran umum secara bertahap eh, selama 2 tahun kebutuhannya. Jadi dia tidak obligasi kan. Tinggal suku bunga karena obligasi di polisi pinjam obligasi meningkat 2011 17%, 2011 ini. Nah, ada polisi obligasi yang warna biru ini ada ya meningkat 2011 menjadi 33% tahun 2015. Jadi besar 33% 2015 2015. Ya. Obligasi ini sorry yang obligasi itu yang ini yang nomor dua, itu nomor dua itu merah. Kalau yang ruang syariah malah kecil yang coklatnya. Tapi naik terus ya. Nomor satu kecil naik terus. Yang obligasi naik terus. Utang kedua sumber dana negara itu obligasi naik terus. Yang ketiga syariah, perbankan syariah. Operasional nomor satu, yang kedua obligasi, yang ketiga perbankan syariah. Berikutnya baru di MTN sama sub sama dana mandiri. Ini komisi utang 2011 sama 2015. Jadi terbesar itu dari perbankan konvensional. Ya. Tapi porsi turun nih karena ada obligasi itu. Ya. Porsi obligasi meningkat sehingga eh, dengan itu cenderung porsi obligasi naik. Kemudian juga porsi syariah juga naik. Naik. Kalau ternyata yang turun itu MTN. Jadi nggak ada itu. Ya ada semua diri. Dia itu udah nggak ada lagi MTN. Ya. Ini. Itu lu pasti nggak tahu mana MTN. Ya. MTN itu medium terms not vessel. Vessel itu waktu
tahun 2011 ada Wesel jangka pendek ya. Tapi 2015 sudah nggak ada. Jadi Pegadaian itu mulai sumber dana mengarah kepada obligasi. Jadi dalam posisi besar. Karena ada kemudahan itu penerbitan obligasi, kemudahan jadi dia obligasi. Jadi yang perlu dipertimbangkan dalam mengelola pinjaman itu menentukan komposisi pinjaman berasal dari sumber. Ini komposisi ini. Ya. Karena hati-hati juga penjelasan mana lebih murah suku bunga bank syariah sama obligasi. Kayaknya lebih murah obligasi ya. Lebih ya. Sorry. Itu bunga obligasi berapa sih? Obligasi lebih tinggi berarti nggak bisa obligasi lebih tinggi ya. Dia bisa lebih murah, bunga obligasi lebih murah pada bunga bank itu pasti. Ya. Bunga obligasi misalnya bunganya 7%, di bank itu 8%. Ya. Nah, bunga pinjaman sih. Kalau deposito lebih parah lagi. Deposito perbankan itu bunganya lebih rendah daripada bunga obligasi pasti itu. Tapi bunga pinjaman dia lebih tinggi, ya. Obligasi lebih murah. Makanya Pegadaian itu mulai mengarah ke obligasi, ya, obligasi. Jadi bandingan itu lebih murah. Jadi weighted average cost of fund, weighted average cost of fund, rata-rata cost of fund dana di Pegadaian itu makin apa? Makin efisien, memang lebih tinggi pada BI rate. BI rate ini rata-rata cost of fund Pegadaian, ya. BI rate lebih kecil. Tapi BI rate itu memang kecil. Kenapa? Karena dia minjamkan obligasi. Obligasi itu bunga kan di atas BI rate. Bank apalagi itu, bank di atas BI rate juga bank. Ya. Maka weighted average cost of fund-nya pasti di atas BI rate. Tapi itu cenderung apa? Cenderung ini tadi 6%, BI rate 7%. Ya. Tapi suku bunga deposito turun terus. Pinjam 9,73%. Ya, BI rate 75%. Kalau tabungan, waduh, sekarang tabungan berapa persen? 0,0 sekian persen. Deposito 2%. Jadi sampai dengan 30 Desember 2015, proses pinjaman boleh yang diperoleh PT Pegadaian dari berbagai sumber adalah segi berikutnya. Jadi pertama, dia sumber pinjaman dari Bank BRI, paling besar BRI, 6 berapa? 6 triliun ya, 6 triliun. Itu pinjaman ke BRI 6 triliun. Ya. 6 triliun ya, 6 triliun. Bank Mandiri pinjamannya paling besar Pak Mandiri. Bank Mandiri besar 6,7 triliun. Kalau BRI cuma 6 triliun. Tapi kok Mandiri nomor 2 ya. Ya. Mandiri itu pinjaman berapa? 6,7 triliun tambah 300 miliar. Berarti kan 7 triliun. BRI cuma 6 triliun. Ya. Gabungan itu 10% ya, 10,2%. Ya. Kalau bunga deposito cuma 2%. Ya. Bank BNI 6 triliun sama kayak BRI. BCA. BCA itu 3 triliun, 3,1 triliun. Permata, Bank Syariah Mandiri, BNDKI, Sindikasi BPD. BPD itu adalah pinjaman dari sumber BPD seluruh Indonesia. Mungkin ada 5 BPD, itu 6 BPD, ada sindikasi. Obligasi 1985. Nah, ini obligasi tinggi, hampir 8 triliun. Ya. SOP surat utang pemerintah 410 miliar. Jadi suku bunga bank itu yang tertinggi itu bank pemerintah, BRI, Mandiri, BNI, Bank BCA. Permata 9% itu. Bank Syariah Mandiri 10%. Ya. Jadi yang kedua sumber dari permodalan dengan sendiri. Nah, kalau dengan sendiri itu kalau dia
Kalau hanya mengadakan LCD nggak bisa ekspansi. Karena LCD itu kan kecil lah. Karena dia BUMN, berarti dia harus minta persetujuan dari Kementerian BUMN kalau mau nambah modal sendiri. Karena boleh selama. Jadi nggak jelas ini informasi. Bagaimana perkembangan dengan sumber dana BUMN, dari sumber dana modal sendiri. Siapanya ya nggak itu nggak ada data perempuannya aja dia. Nah, bagaimana kebijakan dividen dari Pegadaian ini? Ini dalam beberapa tahun terakhir PT Pegadaian secara bertahap menyesuaikan dividen DPR, rasio pembayaran dividen ini untuk memperkuat permodalan. Kalau memperkuat permodalan berarti DPR-nya makin kecil kan. Ya, jadi DPR yang gede berarti permodalan akan turun. Ya. Ini kebijakan dividennya. Ya. Tahun 2010 ya, eh, dividen DPR rasionya, gimana ini? Nah, ini itu 55%. Jadi 5% dari laba itu bagian dividen. Nah, jumlah makin lama makin kurang. 2011 tinggal 39%. 2014 tinggal berapa? Tinggal 7%. Jadi dividen itu makin kecil kan dengan tujuan untuk memperkuat permodalan, sistem permodalan. Ya. Bagi sekarang kan Pegadaian itu melakukan kebijakan memperluas pasar ya, sehingga mengurangi pengeluaran dividen kepada pemerintah. Pemerintah itu kan seperti dividen kecil dengan harapan nanti pertumbuhan aset lebih besar di tersebut. Nah, bagaimana pengelolaan risiko dari Pegadaian? Jadi ingat ya, tentu saja pengelolaan risiko dari Pegadaian ini tidak serumit perbankan. Karena kan aktivitas cuma ya gitu aja kan, nggak sebanyak perbankan yang ada yang terpisah, terus juga nggak ada kredit macam-macam, kreditnya juga menengah ke bawah ya. Lalu juga bunga mahal, bunga nggak bisa bersaing dengan perbankan. Kenapa? Karena sebenarnya di bank, sebenarnya 10% setahun dia jual ke masyarakat nggak mungkin bunga di bawah 10%. Lebih parah lagi 20 lipat bunga bang. Ternyata kan 24% dengan setahun. Sebenarnya 10% dari bank pemerintah, bank swasta, nah dijual yang 20 lipat. Sama agak pedagang yang jual jual konveksi di Padang, di Jakarta, 20 lipat tuh ya. Dibeli konveksi Jakarta 10 juta, 100 ribu. Nanti jual Padang 200 ribu paling murah itu. 20 lipat. Jadi saya tahu lah, teman-teman yang dagang baju konveksi di Padang itu, sepatu orang lebih 2 lipat. Beli sepatu di Jakarta, harganya sejuta, itu jualnya 1,8 juta. 1 juta. Kalau sepatu 100 ribu, jual Padang 210 ribu. Ya. Makanya pedagang itu ya, kalau penjualannya sehari itu 1 juta, itu 500 ribu dari kantong juta sehari, itu paling murah. 500 ribu, gaji pegawai udah 2 orang, UMR kan 3 juta, 3 juta itu 1 ribu sehari. Lebih 200 ribu, udah untung 300 ribu. Itu. Nanti kalau toko punya sendiri, kalau toko sewa, disisikan sewa toko. Biasanya dia lebih tertib menyisikan sewa toko. Bisa lebih lah, sehari itu bisa lebih oleh omset untuk sejuta. Lebih sejuta. Jadi dia nggak bisa tiap hari itu konsultasi, tapi total itu omset total itu per hari itu lebih 1 juta, bisa 5 juta. Bagi penjualan bulan puasa dan lebaran, kita bisa untuk operasional selama 10 bulan. Jadi ya, dalam operasionalnya mulai bagi risiko tapi satu prinsip ini nggak lebih jelas ya. Aspek risiko enterprise basis ya. Jadi dia pertama eh, kebijakannya kebijakan disempurnakan, evaluasi dan kebijakan risiko, dan juga dia polisi makro dan strategi perusahaan mengerti kepada ketentuan regulator terbaru serta best practice. Dari pelatihan, sosialisasi, ya, ini yang gini-gini aja nih.
Jadi dengan lini risiko itu untuk mengidentifikasi ini kan proses manajemen risiko, identifikasi, mengukur, memitigasi, dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan manajemen risiko. Jadi pengadaian berhasil memitigasi dampak negatif dari potensi risiko yang ada. Jadi mitigasi itu adalah upaya-upaya lakukan untuk mengurangi risiko. Itu mitigasi. Jadi mitigasi itu bagaimana dampak risiko itu bisa berkurang dari potensi risiko yang ada. Itu mulai berkurang ya. Nah, penerapan menjadi risiko menjadi tanggung jawab bersama di macam-macam. Jadi umumnya ya, jelas ini. Pengadaan seranakan risiko ya, udah. Pengadaan pengadaan menerapkan penyampaian risiko yang terancang untuk memastikan infrastruktur manajemen risiko yang kuat, meningkat, itu nggak jelas. Nah, jelas ini. Gitu. Jadi eh, manajemen risiko personal efektif teknologi informasi yang dapat diandalkan. Ya, ini mana? Ya ini sifatnya normatisme agreement. Nah, ini transformasi bisnis PT Pegadaian Persero. Jadi Persero itu sebenarnya di Pegadaian itu ada divisi baru ya. Di sini nggak kelihatan. Jadi ini contoh, ini direksi, rapat umum pegang saham, direktur utama beserta jajarannya. Terutama itu di bawahnya ada direktur 2, direktur 4, direktur 3 kelihatan sini. 3 mungkin bagian akuntansi, atau bagian keuangan. Jadi sifatnya back office. Ya. Kalau direktur 2 ini kan bagian personal. Kantor wilayah, kantor cabang, atau area dan cabang-cabang di bawah PC. Di tinggi itu kanwil. Di bawah itu ada kanwil, ada kantor area dan kantor cabang. Kemudian di itu 4, dia dengan diisi menjadi risiko. Nah, ini posisi risiko di sini. Ya. Bukan nggak ada risiko ini. Risiko itu ada 2, risiko personal sama risiko pasar. Ya. Risiko personal itu aktivitas personal kan. Risiko pasar ya terkait dengan ini, dengan apa terkait dengan perubahan harga. Perubahan harga jaminan kan, jaminan yang mereka punya itu. Sehingga perlu ada analisis ke pasar staf kepatuhan. Ini penting sekali ini. Staf kepatuhan untuk dalam memberikan pengadaan itu apakah menilai jaminan secara objektif. Ya. Jangan pertimbangkan nilai likuidasi dan sebagainya. Jadi transformasi bisnis itu dimulai tahun 2013. Ya. Di mana ada pengembangan tiga inti layanan itu pembiayaan, emas dan aneka jasa. Pembiayaan ini mereka lagi lebih berjualan sekarang. Pembiayaan. Jadi ada 3 layanan ini mereka laksanakan pembiayaan, emas dan aneka jasa. Jadi kalau saya lihat pada bisnis pembiayaan itu termasuk mudah. Nah, ketika inti layanan itu nanti menjadi 5 lain bisnis. Ya. Badai, mikrofinansial ini terkait dengan jaminan syariah, dagang emas, bisnis, jasa lainnya. Gitu. 5 lain bisnis PT Pegadaian Persero itu Gadai, mikrofinansial ini sama ini. Jadi perlu jasa gadai tetap menjadi bisnis inti karena gadai itu intinya sama ke bank, kredit kan. Bank itu kredit itu 70% dari asetnya itu kredit. Ya. Sedangkan pendapatan dana kecil, investasi paling 20%, 20 sampai 20% investasi. Pendapatan pada lain, pendapatan pada bank lain paling 10 sampai 15%. Misalnya banyak ya, kredit diberikan. Gadai juga sama. Ya. Walaupun ada pembiayaan yang mengarah kepada pembiayaan UMKM, ya, melalui kayak seperti perbankan, mengenai pembiayaan, tapi dia gadai tetap utama. Jadi kelima bisnis yang ada di Pegadaian, pengembangan dan inovasi produk lakukan dengan memperhatikan potensi bisnis dan pangsa pasar. Jadi perhatiannya emas ya, sama dan bisnis mikro fidusia. Inilah bisnisnya, bisnis mikro fidusia. Nah, inilah bisnis dikembangkan berbasis hukum fidusia. Itu produk kredit yang diberikan untuk kalangan usaha mikro. Ini pembiayaan ke UKM. Ini setahun tahun berjalan ya. Sebenarnya mungkin besar nih. Maka dia ngambil rambang nih dalam perbankan untuk jadi pelatih di sini sama direktur. Jadi bisa berlangsung secara UMKM ya. Kalau lebih bisnis pedagang emas ya, juga sama. Kemudian jaringan pelayanan.
Jadi dia berusaha ke kantor cabang besar, ini pelayanan cabang agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, kalau di perbankan itu mengurangi cabang, kalau pegadaian itu menambah cabang ya. Kenapa? Karena nasabah itu beda. Di perbankan itu nasabahnya mungkin ada e-banking, tapi kalau pegadaian nggak bisa pakai e-banking. Dia harus langsung, karena barang dibawanya. Kalau perbankan kan nggak perlu barang, duit yang dibawa gitu. Karena bank tidak menyimpan barang kan. Kalau pengadaan menyimpan barang, nggak perlu cabang, itu cabang banyak. Ya. Tidak mungkin pengadaan itu cabangnya makin sedikit, pasti makin banyak itu. Jadi dari Jawa, itu ada sekitar 4.415 outlet tersebar seluruh Nusantara. Rata-rata per provinsi. Jadi kalau 4.400 bagi 35 provinsi, jadi ada 1.000 sampai 1.300 outlet di setiap provinsi. Jadi pengadaan itu ada di mana-mana, bagi di Jakarta. Ya. Kalau pergi provinsi ada di mana-mana pengadaan. Sampai kampung-kampung, sampai ke kecamatan ada pengadaan. Ya, bagi di kabupaten lebih dari satu. Kalau di bank banyak kabupaten yang satu di bank, apa di bank-bank. Ya. Tapi kalau pengadaannya, waduh, banyak sekali. Karena dia barang sih harus ada membuka cabang. Bidang pelayanan dari sini ya. Nah, ini ada bidang pelayanan. Bidang pelayanan ya. 5 kantor cabang ya. Ya. 2014 sebenarnya 2015. Ya. Medan itu tadinya cabang 40 jadi sekarang cabang turun cabang ya turun. Tapi UPC naik. UPC 1 juga ya. UPC itu di bawah cabang itu. Ini pelayanan ke customer ya. Jika kalau di bank itu mungkin kantor kas gitu. Cabang dan kantor kas di bank ya. Jadi yang cabang yang turun itu ya Medan dan Pekanbaru turun semua. Dan Palembang cabang turun semua cabangnya. Manado turun, Makassar turun, Makassar naik turun semua. Jadi semua turun. Jadi dari cabang 610 sekarang 546. Merata turun semua daerah. Dari Medan sampai Surabaya. Ya, ini ada 12 provinsi. Nah, tetapi UPC naik ya. Nah, naik jadi 3.200 jadi 3.273. Jadi dalam kurun waktu 2014 sampai 2015 itu ada penurunan 5 cabang ya. Dan penurunan dan kenaikan sedikit dari UPC. Jadi ini tahun 2014 ini tahun berapa? Ini komisioner. Yang sorry yang banyak. Sorry yang meningkat kan? Ya. Komisioner turun juga. Cabang tahun 2014 725. 2015 turun. UPC 371 naik sedikit 3.800. Jadi mereka menambah PC, UPC mengurangi cabang. Jadi mungkin apa cabang itu dari 10 jadi 5. Jadi ini UPC yang naik itu. UPC naik, cabang turun. Oke, dia saya sampaikan ke hari ini. Ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan. Tapi pas yang 10 ya. Belum ada, Pak. Jadi udah masih ramai. Ya, banyak telat tuh. Oke, ini dan Delion ada Muhammad ada. Di sini ini ada pengatur lah. Jasmine, Saya, Pak. Pius, nggak ada. Antonius, nggak ada. Fadia, ada. Hadir, Pak. Fadia ada. Jadi saya kalau walaupun ada tapi nggak nyaut saya absen ya. Pak, saya hadir, Pak. Rasul Nah, ada. ini hadir, Pak. Hadir, Pak Rasel. Dani ada Dani. Hadir, Pak. Ravito,
Nggak ada. Mayang, nggak ada. Hadir, Pak. Gwendolyn hadir, Pak. Oh, buka ini dong apa videonya. Sudah ya, Pak? Begini, Fitra, nggak ada. Gwendolyn ya, Pak. Pak, saya hadir juga Pak, Muhammad Syahriza Pak. Setelah ini, Ulang Pak. lagi nih. Oke, Bisa, hadir. bisa, saya ulang lagi. Reza ada. Ada Pak, hadir Pak, saya dong. Mengatur. Pius. Antonius. Rafito. Cakra. Hadir, Pak. Cakra hadir. Muhammad, Dah, ya. Muhammad Fitra, Pak. Paling bawah. Iya. Nanti besok nih absen paling lama 30 menit ya telatnya. Kalau nggak setengah absen. Baik Pak, baik Pak. Oke, Pak. Baik, Ini Pak. 15 menit aja, 15 menit aja, 15 menit aja. Setelah itu nggak usah ulang lagi absen. Oke, Pak. Oke, Pak. Baik. Ini boleh itu ya, boleh boleh apa? Boleh apa keluar ya di sini. Makasih, Izin Pak. keluar ya Pak, makasih ya Pak. Terima kasih.